Halo semua teman-teman Youth and Teens, pemuda remaja GPDI Theophilus. Sore hari ini kita ketemu lagi, tapi kok kayaknya udah lama sekali ya kita ketemu. Rasanya udah puluhan tahun gak ketemu. Wis, luar biasa. Tapi kita percaya teman-teman di rumah saat ini semua sehat-sehat. Semua tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Karena setiap hari, setiap waktu kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita mengalami berkat Tuhan yang melimpah, meskipun saat ini kita tidak bisa kumpul seperti biasanya. Tapi kita percaya dimanapun teman-teman saat ini berada, teman-teman merasakan Tuhan, kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita semua. Nah teman-teman, sore hari ini dalam kesempatan yang sangat indah ini saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Mungkin sudah terlalu lama kita tidak bersekutu bersama dengan teman-teman youth, bersama dengan pemuda remaja yang lain. Tapi sore hari ini dari tempat kita masing-masing, kita mau bersekutu. Mari, mungkin ada yang bersama dengan saudaranya, bersama dengan kakak, adik, atau dengan teman-temannya, atau mungkin dengan orang tua. Ajak orang tua, ajak teman-temannya untuk kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Karena teman-teman, betapa hebat, betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari mulai kita akan menyembah Tuhan, kita angkat hati, kita angkat suara kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, cinta Tuhan yang sangat hebat. Bahkan kalau beberapa hari lalu kita boleh merayakan Paskah, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan, itu adalah bukti kasih Tuhan, bukti cinta Tuhan, betapa sayangnya Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sore hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari cinta-Mu Tuhan. Dari kasih setia Tuhan bagi kami. Tidak ada yang mampu memisahkan kami Tuhan. Meskipun kami terhalang untuk beribadah di gereja, meskipun kami tidak dapat berkumpul bersama, tapi tidak ada yang dapat memisahkan. Sekalipun dagingku, sekalipun hatiku habis lenyap, Engkau tetap Tuhan Allah kami. Engkau tetap Tuhan Juru Selamat kami. Bahkan sekalipun bumi bergoncang, dunia bergelora, kami akan tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau segala alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari teman-teman, kita mau lebih sungguh lagi bernyanyi memuji Tuhan.
Katakan haleluya. Oh, siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu, tetesan darah-Mu Tuhan. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu sedalamnya. Oh, lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Kau alasan ku hidup. Setiap musik hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah, haleluya, ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim hidup, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau hanya bagiku. Haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu bagi Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, fill my heart, oh, fill my heart with the passion for you. I surrender it all, I surrender it all. Fill my heart with hallelujah. I surrender it all, I surrender it all. Fill my heart with the passion for you. I surrender it all, I surrender it all. Fill my heart with the same love. I surrender, I surrender. Kami menyembah-Mu Tuhan, penuhi hati kami dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Kami sembah, kami puja, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah cinta dalam hati kami. Haleluya. Biarlah cinta
terus menyala di dalam. Akan pernah kami jauh darimu Tuhan. Haleluya. Kau alasan kami hidup. Haleluya. Hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya. Mari teman-teman yang ada di rumah sambil angkat tanganmu, kita mau nyanyikan pujian ini. Biarlah cinta di hatiku, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam. Oh, biarlah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku. Oh, setiap musim di hidupku, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Saat yang berbahagia ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur, hati kami penuh dengan pujian kepada Tuhan. Karena sungguh Tuhan Engkau Allah yang baik dalam setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sangat rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berfirman kepada kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan, kita bersyukur kalau sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan ini dengan situasi yang sedang terjadi saat ini, tidak mengurangi semangat kita untuk terus bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, lewat pengorbanan Kristus yang telah mati di kayu salib untuk kita dibenarkan oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar di dalam 1 Petrus
pasalnya yang pertama, ayat yang 17 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Terpuji nama Tuhan. Saya katakan di awal tadi, saya katakan kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Judul renungan kita sore hari ini adalah hidup orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana sikap hidup orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan? Sore hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah hidup di dalam ketakutan. Di ayat yang ke-17b dikatakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan yang seperti apa? Apakah ketakutan yang seperti yang kita rasakan sekarang ini dengan virus yang ada? Apakah dengan ketakutan mungkin dengan masa depan kita atau dengan pekerjaan kita? Tetapi ketakutan yang dimaksud di sini adalah sikap hormat kepada Tuhan, sikap hormat dan penganggungan kepada Tuhan, keseganan akan setiap yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam ketakutan, yang artinya hidup takut akan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sebagai pemuda remaja GPDI Theophilus, apakah kita sudah melakukan hal yang seperti ini? Ataukah setiap hari-hari kita membuat Tuhan kecewa, atau kita memperlakukan kehidupan kita seenaknya sendiri? Teman-teman jawab sendiri di dalam hati, mari koreksi diri masing-masing. Ketika kita telah dibenarkan oleh Tuhan, sadarilah bahwa kita ini adalah hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena karunia Tuhan. Sehingga kehidupan ini kita harus memperlakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kalau kita melakukan kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Untuk itu, ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang telah dibenarkan oleh Tuhan, mari kita hidup di dalam ketakutan akan Tuhan. Setiap yang kita kerjakan di usia kita yang paling muda, di usia kita yang masih muda seperti ini, kita berusaha untuk hidup di dalam ketakutan akan Tuhan. Ya, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kalaupun situasi yang saat ini mungkin kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi dengan kesempatan ini kita bisa ibadah sendiri di rumah. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kita boleh mengagungkan nama Tuhan. Bukan dengan situasi saat ini kita hanya berjalan begitu saja, kita hanya hidup di dalam ketakutan diri kita sendiri. Tetapi kita belajar untuk hidup di dalam ketakutan akan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, ketika hidup kita telah dibenarkan oleh Tuhan, yang kedua kita lakukan adalah hidup menghargai arti pengorbanan. Kalau beberapa hari lalu kita memperingati kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus,
kita berusaha untuk menghargai arti pengorbanannya Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam ketakutan akan Tuhan, sama saja kita tidak bisa menghargai arti pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 itu dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Puji nama Tuhan, hidup menghargai arti pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan di dalam setiap kehidupan kita bagi orang percaya, termasuk pemuda remaja GPDI Theophilus Blitar, telah diberikan kasih karunia yang begitu besar oleh Tuhan, yaitu Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kurang apa lagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyia-nyiakan waktu ini, waktu yang masih diberikan Tuhan ini di dalam kehidupan kita, saya percaya pengorbanan Kristus tidak berarti dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan ini untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk tetap takut akan Tuhan, setiap apa yang kita kerjakan, saya percaya kita sedang menghargai arti dari pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dikatakan di ayat yang ke-18, bukan dengan barang yang murah, ya, tetapi dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal di atas kayu salib diteteskan oleh Tuhan. Seperti pujian kita dikatakan, tetesan darahnya Tuhan itu membuktikan bahwa cintanya besar di dalam setiap kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan, ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pemuda remaja GPDI Theophilus, mari belajar menghargai arti pengorbanan Yesus Kristus. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Ya, ketika kita diberi kesempatan untuk beribadah di rumah, mari gunakan kesempatan itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, firman Tuhan bukan hanya sekedar kita dengar, kita baca, tetapi kita belajar untuk mengikutinya, melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Setidaknya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga masa depan kita bukan hal yang menakutkan lagi, tetapi hidup yang punya pengharapan. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan ketika hidup kita telah dibenarkan oleh Tuhan, yang harus kita lakukan adalah hidup yang berpengharapan. Di ayat yang ke-21 dikatakan, hidup yang berpengharapan. Di ayat yang ke-21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Terpuji nama Tuhan, hidup yang berpengharapan. Hidup yang berpengharapan ini adalah harapan kita hanya kepada Yesus Kristus saja. Ketika kita berharap kepada orang-orang di sekeliling kita, saya yakin dan percaya akan mengecewakan kita. Tetapi bersama Yesus, ketika kita mempunyai pengharapan yaitu hidup yang kekal, hidup kita tidak sia-sia. Dan pengharapan kita pun tidak sia-sia. Pengharapan kita melalui iman. Iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita punya pengharapan kalau kita tidak beriman? Untuk itu teman-teman pemuda remaja GPDI Theophilus, mari berikan hati kepada Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan yang telah Tuhan buat di dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah harapan kita. Harapan kita adalah hanya fokus kepada Tuhan saja. Mari jadikan Tuhan nomor satu di dalam setiap kehidupan kita. Mari katakan bukan hanya sekedar pujian saja. Biarlah cinta yang ada di hatiku terus menyala di dalam hidupku, tetapi tidak disertai dengan prakteknya. Apa tidak salah kita bernyanyi, biarlah cinta di hatiku terus menyala
dan terus juga kita akan melakukannya. Bukan sekedar pujian, bukan sekedar hanya berkata-kata kepada orang-orang di sekeliling kita, tetapi dilakukan dengan segenap hati sehingga hidup kita ini berarti. Ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan, ya, pada sore hari ini, ketika kita hidup dibenarkan oleh Tuhan, bukankah ini hal yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan? Kita telah dibenarkan oleh Tuhan lewat pengorbanannya yang luar biasa. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Untuk itu sore hari ini saya ingatkan kembali, ketiga hal ini menguatkan setiap kita, pemuda remaja GPDI Theophilus, di kesempatan yang ada saat ini. Mari kita lakukan ketiga hal ini, hidup penuh dengan ketakutan, yaitu ketakutan akan Tuhan. Dan yang kedua, hidup menghargai arti pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan yang ketiga, hidup yang penuh dengan pengharapan, yang intinya adalah fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama bernyanyi, biarlah cinta di hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kenaikan pujian ini dari awal lagi. Dengan segenap hati katakan, siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan? Haleluya. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu Tuhan, buktikan besar cinta-Mu dalam hidup kami. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta, haleluya.
Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Terima kasih Tuhan. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Katakan dengan segenap hati, biarlah cinta di hati kami Tuhan, biarlah cinta di hidupku terus menyala di dalamku. Takkan pernah kami mampu jauh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Lah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau Allah. Terima kasih Tuhan. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah,
walaupun lewat streaming Tuhan. Namun kami percaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pemuda remaja GPDI Theophilus yang ada, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong menyertai kehidupan mereka. Tuhan yang akan menolong memulihkan setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka menyadari Tuhan bahwa hidup ini sia-sia tanpa Engkau Tuhan. Untuk itu kami perlu belajar untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau terus takut akan Engkau, sehingga setiap apa yang kami lakukan semuanya untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau hidup menghargai arti pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa selalu menghargai arti pengorbanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami punya pengharapan yang luar biasa, hanya Yesus saja di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap pemuda remaja yang ada Tuhan, yang sedang beribadah di rumah saat ini. Kau yang menolong menyertai kehidupan mereka, Kau yang akan senantiasa melindungi kehidupan mereka. Biarlah mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka tidak hidup di dalam ketakutan, tetapi mereka senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami serahkan masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.